Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Haji Sidik dari kelas AWAR Prodi Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan membuat video rangkuman untuk melengkapi ujian tengah semester. Yang pertama, pemurnian dan pembaruan Islam. Dalam bahasa Indonesia telah selalu dipakai kata pembaruan, modern, modernisasi, dan modernisme. Seperti yang terdapat umpamanya dalam aliran-aliran modern dalam Islam dan modernisasi. Modernisme dalam masyarakat barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sebagaimana halnya di dunia barat. Dunia Islam juga timbul pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu. Tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam yang pertama Jamaluddin Al-Afghani, yang kedua Tahtawi, yang ketiga Muhammad Abduh, yang keempat Rashid Ridho, yang kelima Qasim Amin, yang keenam Taha Hussein, yang ketujuh Muhammad Iqbal. Yang kedua, latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, faktor subjektif. Berdirinya Muhammadiyah berupa kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Bagi ayat-ayat Al-Quran harus diamalkan seperti terekspresi dalam surat Al-Ma'un. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan-tindakan nyata. Yang kedua, faktor objektif. Berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi peninggalan zaman purba, Hindu, Buddha, serta tidak berani melakukan pembaruan atau istijad. Berpikir jumud, konservatif, sangat formalistik dalam beragama, siklus-siklus dalam perjalanan kehidupan manusia. Ketika masih dalam rahim sang ibu, lahir, khitan, nikah, dan mati selalu ditandai dengan ritual-ritual keagamaan tradisional. Sedang kesemarakan keagamaan lebih bersifat seremonal. Tujuan berdiri Muhammadiyah, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid pembaruan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sohihah. Yang ketiga, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadullah, Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik, Jatinom, Demam Jurung Juru Sapisan, Demang Juru Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadlo, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun, dia pergi haji dan ditinggal Mekah selama 5 tahun. Pemikirannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mengalami pendidikan formal. Ia menguasai beragam ilmu dari belajar secara otodidak, baik belajar kepada ulama atau seorang ahli atau membaca buku-buku atau kitab-kitab. Beliau belajar ilmu fikih dari Kiai Muhammad Soleh yang juga kakak iparnya sendiri. Belajar ilmu nahwu dari Kiai Haji Amih Muhsin. Belajar ilmu falak dari Kiai Haji Raden Dahlan dari Pondok Pesantren Termas. Belajar ilmu hadis dari Kiai Mahfuz. Belajar qiraatul Quran dari Syekh Amin, dan lain-lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah berinteraksi dengan para ulama, terutama dengan Syekh Muhammad Khatib dari Minangkabau, Kiai Haji Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan lain-lain. Gagasan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan berupa pembaruan lewat politik, pembaharuan lewat pendidikan, pembaruan pemikiran budaya, pembaruan pemikiran ekonomi, pembaruan bidang sosial. Yang keempat,
Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, cita-cita yang ingin diwujudkan, dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut sebagai ideologi. Muqaddimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Haji Hadikusumo, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, Ketua tahun 1944 sampai 1953, dengan bantuan beberapa orang sahabatnya. Dimulai menyusunnya pada tahun 1945 dan disahkan pada sidang Tanwir tahun 1951. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah merupakan fondasi tertulis berdirinya organisasi Muhammadiyah. Dokumen yang biasanya disingkat ADART Muhammadiyah itu diputuskan dalam forum permusyawaratan tertinggi organisasi, yaitu Muktamar. ADART Muhammadiyah adalah wujud ketaatan terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, sebuah organisasi yang akan mendaftarkan diri di Kementerian Hukum dan HAM harus mencantumkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART, serta daftar nama pengurus. ADART merupakan dokumen dasar dan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi agar dinyatakan sebagai organisasi yang sah secara hukum serta diakui oleh negara. Yang kelima, kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah salah satu doktrin ideologis Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah merupakan rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, apa yang menjadi dasar pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur kebiasaan di daerah tertentu dengan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berisi semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik, menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam sebagai aspeknya. Yang keenam, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, biasa disingkat MKCHM, adalah sebuah dokumen yang memuat tentang salah satu landasan ideologis persyarikatan Muhammadiyah. MKCHM merupakan putusan resmi persyarikatan Muhammadiyah yang berisi tentang keyakinan dan cita-cita hidup, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adil, makmur yang diridhoi Allah, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Rasulnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Itu saja rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.